Assalamualaikum kerennya semuanya. Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan mixer recording tech eksklusif 12 dari nol. Buat teman-teman pemula yang baru pakai mixer ini, yuk simak caranya berikut ini. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah teman-teman nyalakan mixernya. Kemudian kalau sudah nyala, teman-teman tekan tombol ini. Stereo outputnya ini harus aktif. Kalau stereo output ini aktif, maka suara stereo out di posisi ini, posisi atas juga akan aktif ya teman-teman. Nah, ini harus kita tekan tombolnya agar suaranya keluar ke sini. Jadi stereo out ini aktif, kemudian fadernya ini teman-teman dorong sampai ke posisi U atau unboosted. Ini adalah titik awal. Nanti kalau suaranya masih kurang kencang mas, boleh teman-teman tambahin ya. Kalau suaranya kurang kencang. Tapi kita mulai dari awalnya ini di posisi U. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih channel mana yang mau digunakan. Contohnya di sini saya mau menggunakan channel nomor 6. Bebas sih, mau dari nomor 1 dulu atau nomor berapa bebas. Contohnya saya gunakan channel nomor 6. Ini saya masukkan mikrofon. Dan untuk mikrofon ke mixer ini wajib menggunakan kabel XLR. Kenapa? Karena lubang mikrofon di mixer adalah dengan konektor XLR, bukan konektor Akai atau konektor Phono TS ya. Jadi kalau teman-teman masih pakai kabel Akai mono, ganti dengan kabel XLR. Kalau ke mixer wajib pakai XLR untuk mikrofon. Kemudian teman-teman boleh menyalakan tombol HPF tapi jangan menekan tombol pad. Kalau ditekan tombol pad suaranya akan menjadi lebih pelan ya. Ini jangan ditekan, untuk padnya HPF boleh ditekan. Kalau mikrofon untuk vokal. Tapi kalau mikrofonnya itu digunakan untuk nodong peralatan perkusi seperti kendang, drum dan lain sebagainya, HPF tidak boleh ditekan ya. Karena nanti dia akan mengurangi karakteristik bassnya. Tapi kalau untuk vokal ini bisa menghilangkan suara gerubuk-gerubuk. Kemudian tadi volume channel sudah nyala, baru kita mulai mengangkat gain ya teman-teman. Tes. Angkat gain secukupnya sampai suara terdengar. Tapi belum maksimal mas. Apakah boleh saya kencengin seperti ini? Jangan dulu ya. Ini posisikan di suara yang agak nanggung, nggak terlalu kencang tapi juga tidak terlalu pelan. Agak nanggung aja dulu. Kemudian angkat kompresornya. Nah, kompresor ini yang akan membuat suaranya menjadi lebih stabil, lebih konstan. Baik jarak dari mikrofon ke mulut itu mau dekat mau jauh, nanti yang menstabilkan adalah kompresor ini. Teman-teman bisa set di jam 12, bisa set di jam 3. Nah, atau di antaranya. Ini akan mendapatkan nilai kompresi yang maksimal dan pengguna mikrofon akan menjadi lebih senang, lebih enak gitu ya. Kalau dia agak jauh dari mikrofon, agak dekat dari mikrofon, itu tetap enak suaranya. Nah, dari sini teman-teman kalau masih kurang gainnya bisa tambahin ya. Tapi menurut saya ini udah cukup keras, jadi saya biarkan dia di jam 12. Kemudian untuk EQ-nya, ini teman-teman bisa atur atau bisa biarkan dia flat. Karena karakter dari mixer ini udah enak ya, tanpa di boosting atau di cut untuk masing-masing channelnya. Suara preamp mikrofonnya udah enak. Tapi kalau teman-teman misalkan wah saya masih kurang kerenyes, speaker saya tidak terlalu bagus, saya mau boosting, boleh ya. Ini kalau kita boosting suaranya menjadi seperti ini. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Misalkan saya boost dia di jam 1, boleh ya. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti suaranya terlalu tajam ya. Tes. Jadi biasanya saya kalau mengeset EQ dari mikrofon ini saya ngomong ya. Nah, kalau keluar suaranya itu natural, tidak terlalu tajam, itu udah settingan yang enak.
Ini saya dapatkan di jam 12:30. Kemudian di sini ada sweeping frekuensi. Ini kalau kita butuh memotong frekuensi yang tidak enak gitu ya. Untuk mencari frekuensi yang tidak enak bagaimana caranya? Ini kita boost di jam 3, knob bawahnya ini. Kemudian knob yang ini kita putar dari kiri ke kanan sampai ketemu frekuensi yang nggak enak ya. Nah, di sini saya mendapati frekuensi ini terlalu tajam. Nah, teman-teman bisa cut. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk menghilangkan feedback gitu ya. Jadi pertama di boost, terus teman-teman putar ini dari kiri ke kanan, nanti ketemu ngung. Segera berhenti dan putar knob yang ada di bawahnya itu berlawanan arah jarum jam sampai suara ngungnya hilang ya. Jadi misalkan saya ulang lagi ya. Ini kita boost dulu di jam 3, kemudian kita putar gitu ya. Caranya seperti itu untuk menghilangkan feedback. Memang secara manual tapi sangat efektif ya. Nah, kalau tidak ada feedback ini tetap biarkan di jam 12.12. Kemudian untuk low-nya 2. Ini juga sudah enak, sudah bassnya udah natural. Biarkan dia jeda di jam 12. Kecuali speaker teman-teman kok masih belum berasa bassnya, angkat dikit boleh ya. 2. Rekomendasi saya tidak melebihi jam 2 ya untuk knob-knob ini. Karena karakter EQ-nya ini cukup kuat ya. Kemudian untuk aux ini bisa digunakan bisa tidak. Jadi kalau tidak digunakan, semua knob yang berwarna biru ini posisikan dia di jam 8 ya. Jadi teman-teman kalau nanti buka aux nggak bingung, ini suara dari siapa kok ada masuk gitu ya. Jadi posisikan semua knobnya di jam 7 ya, atau posisi 0. Nah seperti ini. Kemudian untuk EQ-nya posisikan semuanya di jam 12. Jadi teman-teman nanti gampang ngetrace-nya. Mau mencari frekuensi yang nggak enak atau channel yang tiba-tiba bikin masalah, teman-teman bisa langsung tahu. Jadi semuanya diseragamkan, posisi jam 12 semua untuk knob yang hijau, untuk knob yang biru posisi jam 7 semua. Kemudian untuk knob FX, nah ini nanti tergantung dari teman-teman mau pakai efek atau tidak. Contohnya di channel 6 ini saya mau pakai efek. Nah ini kita buka aja efeknya. Tapi kalau masih belum berasa efeknya, maka teman-teman cari yang berwarna orange. Ini dia berwarna orange. Ini kita angkat. Tes 1, 2, 3 dicoba. Oh iya efeknya jadi hidup. Tapi kalau ini saya angkat tapi belum main juga efeknya, berarti ini belum nyala ya tombol on-nya ini. Nah 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2. Nanti teman-teman tinggal atur-atur aja. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Berapa banyak untuk efeknya ini? Tes 1, 2, 3 dicoba. Kemudian kerennya lagi di eksklusif 16, eksklusif 12 ini untuk efeknya sudah edit A, edit B. Sama seperti teman-teman pakai efek Alesis ya. Ini kalau edit A, edit B tidak dimainkan, seperti ini suaranya. Kalau teman-teman memainkan edit A, edit B, tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 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 tes. Wow, teman-teman bisa membuat efeknya itu setebal mungkin, sedramatisir mungkin ya, bebas. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2. Jadi mainkan edit A, edit B untuk mendapatkan karakter suara efek yang teman-teman sukai. Kemudian pilih efeknya yang mana. Ini saya pilih yang plate. Semakin tinggi angkanya, suara efeknya juga berubah ya.
Ini 27 seperti ini, 26 seperti ini. Oh, beda-beda ya. Beda-beda nomor, beda-beda karakter ya teman-teman. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. 1 2 3 dicoba. Ini saya paling suka nih. Karakternya open banget dan kayak kita nonton ini Ramayana ya, orkes musik Ramayana. Tarik ses, semongko. Hadirin sekalian, kita akan tampilkan. Nah ini teman-teman tinggal atur-atur aja knop edit A, edit B, dan efeknya sangat banyak sekali dan masih bisa dikulik. Teman-teman bisa rubah. Di sini ada tombol bank, ada tombol store. Bisa kita simpan hasil settingan kita. Tinggal nanti dipanggil aja. Oke, settingannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke grafik equalizer. Untuk grafik equalizer ini posisikan semuanya di posisikan semuanya di titik nolnya seperti ini. Titik nolnya seperti ini. Kemudian boosting ya, lakukan boosting, tes dan cari frekuensi yang dominan ya, yang merubah karakter suaranya itu terlalu banyak ya. Tes. Nah, ini terlalu banyak dia. Berarti frekuensinya dia itu terlalu kuat. Ini kita potong. Potong sedikit aja dulu ya. Tes 1 2 3. Kalau dipotong banyak, tes 1 2 3. Kita angkat lagi. Tes. Oh, ini udah natural suaranya. Sekarang yang 2,5. Ini kita dorong bersamaan ya. Saya pakai 2 jari di sini. Le. Wah, ini terlalu dominan, tajam banget suaranya. Kita potong sedikit. 1 bar atau setengah bar boleh. Kemudian yang ini wah, ini juga dominan, kita potong setengah bar. Kemudian 400 wow ya, ini dominan juga. Wow, ini kita potong dia 1 bar. Kemudian 125 sedikit dominan, kita potong setengah. Kemudian yang 63 Oke, ini juga kita potong setengah. Dan selesai sudah men-setting grafik equalizer 7 band. Cuma seperti ini ya, cuma seperti ini. Intinya adalah kita memangkas frekuensi yang terlalu dominan dan kita bisa memunculkan frekuensi yang tidak terlalu dominan. Frekuensi yang tidak terlalu dominan di sini adalah yang 15 kHz. Dan suaranya sudah menjadi empuk seperti ini. Ini cocok untuk musik dan juga cocok untuk mikrofon vokal. Kemudian untuk tombol ini jangan dinyalakan agar kita bisa memantau suara dari main output atau stereo outputnya. Kemudian nyalakan tombol channel yang digunakan saja. Yang tidak digunakan nanti matikan ya, tidak digunakan matikan untuk meminimalisir terjadinya howling atau feedback. Kemudian agar suara dari channel ini masuk ke main output, tombol merah ini wajib ditekan ya teman-teman. Tombol merah di channel yang kita gunakan. Biasanya ini akan saya tekan semua kalau kita cuma mengandalkan main outputnya ke stereo output yang ada di sini. Tapi kalau misalkan ini channel nomor 6 ini untuk speaker dalam masjid. Channel nomor 7 ini saya gunakan untuk speaker corong di luar masjid atau di menara. Nah, yang sini saya sambungnya ke menara itu adalah di grup output 1-2. Maka settingannya adalah tombol yang ini tidak boleh ditekan, yang merah, tapi tombol yang abu-abu 1-2 ini ditekan. Maaf kameranya kacau. Jadi nanti suara dari channel ini hanya akan keluar di sini di grup output 1-2. Dia tidak akan keluar ke stereo output.
Tapi saya mau suara mikrofon azan ini terdengar di speaker dalam dan speaker luar. Maka teman-teman bisa tekan tombol merah. Jadi tombol 1, 2 ditekan, tombol ST ditekan. Kalau ini ditekan, ini diaktifkan, maka suara dari channel ini akan keluar ke grup output 1, 2. Ini wajib untuk dinyalakan. Kemudian stereo output juga keluar. Gitu ya. Jadi tombol ini seperti layaknya keran ya. Keran kalau ini kita tekan dia akan mengalir ke sini. Kemudian yang 34 kalau ditekan dia akan mengalir ke sini 34. Kemudian kalau ST ini ditekan dia akan mengalir ke sini. Stereo output. Dan settingan kita sudah selesai teman-teman, tinggal ikuti settingan seperti tadi untuk channel-channel yang lain. Dan di sini channelnya sangat banyak sekali untuk eksklusif 16. Di channel mononya saja dia sudah terdapat 12 channel mono dan 12 kompresor. Pastikan teman-teman mengaktifkan fitur kompresornya ini agar suaranya menjadi lebih mantap. Kemudian kalau teman-teman punya mikrofon mimbar atau mikrofon kondenser, teman-teman bisa menyalakan tombol pantom yang ada di masing-masing channelnya. Karena dia sifatnya individual seperti ini, terpisah untuk masing-masing pantomnya, ini aman banget kalau teman-teman misalkan punya mikrofon mimbar ZM380 dari Towa, kemudian mikrofon yang lain itu menggunakan mikrofon dynamic atau mikrofon genggam biasa. Kita nyalakan phantom tidak akan bermasalah dengan channel-channel yang lain. Tapi kalau phantomnya ini gabungan seperti di mixer Yamaha MG atau Behringer, kan kalau ditekan biasanya akan ada suara seperti letupan seperti itu ya. Nah, itu berarti kita mengaktifkan pantom ke jalur yang tidak tepat, yang harusnya tidak dipantom kena pantom. Itu artinya pokoknya kalau ada suara jedar seperti itu gara-garanya itu ya teman-teman. Mudah sekali kan? Semoga penjelasan ini mudah dimengerti dan teman-teman bisa mengoperasikan recording teh eksklusif 12 dengan baik. Kemudian bagaimana kalau saya mau menyalakan audio atau musik dari flash disk atau murotal gitu ya. Teman-teman tinggal colokin aja flash disknya ke lubang ini. Kemudian teman-teman perlu mengaktifkan atau menyalakan channel nomor 910 ya. Channel 910 atau MP3. Di sini ada tulisannya MP3 910. Ini teman-teman aktifkan. Kemudian teman-teman dorong ya fader ini. Jadi seperti itu ya. Jadi otomatis channel ini berfungsi sebagai channel MP3 kalau lubang 910 ini tidak digunakan ya. Kalau kita pasang flash disk, otomatis 910 ini berfungsi sebagai MP3. Dan tombol ini tidak ada pengaruhnya ya. Tombol ini berpengaruh kalau teman-teman pakai audio interface atau sambungan ke komputer. Kalau MP3 ini udah otomatis dia ambil jalur di 910. Dan teman-teman bisa dengarkan sendiri untuk kualitas MP3 playernya seperti ini. Dan posisi equalizernya masih jam 12 semua.
Teman-teman bisa atur equalizernya sesuka hati teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah selesai main MP3-nya, teman-teman tekan tombol ini. Dan dia pause seperti ini atau berhenti, kemudian matikan tombol ini. Kenapa ada tombol ini? Ada knob volume juga. Jadi kalau teman-teman misalkan tidak mau merubah settingan volumenya, teman-teman tinggal tekan tombol ini aja. Ini kelebihannya. Jadi kalau mixer yang tidak ada tombol on off seperti ini, misalkan kita udah nyetel murotal, terus kita harus matikan lagi, terus kalau mau nyetel lagi kita harus dorong lagi. Nah, ini biasanya ditandain volumenya selevel apa gitu ya. Tapi kalau dengan tombol ini kita nggak perlu nandain, tinggal di on aja. Matiin, nyalain, matiin tanpa merubah settingan volume. Jadi lebih praktis. Dan akhir kata, semoga tutorial ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang membeli mixer Recording Tech eksklusif 12. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan ketikkan di kolom komentar di bawah. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 kalau tidak ada halangan. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info saya kirim video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.